bertemakan bersama merawat kebinekaan mencegah intoleran, Kodim 0507 Bekasi menyelenggarakan komunikasi sosial dengan komponen masyarakat 2024 bertempat di Aula Makodim 0507 Bekasi, Jalan Veteran Nom 60, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Kota Bekasi. Kegiatan Komsos tersebut dibuka langsung oleh Dandim 0507 Bekasi Kolonel Amriko Ricardo Sirait dan turut dihadiri oleh narasumber Ibu Ratna Ningsih Kabak Ideologi Karakter Kebangsaan beserta H. Devi Rahadi Dirut PT IKA, diikuti oleh puluhan peserta yang terdiri dari perwakilan Ormas Sekota Bekasi, perwakilan mahasiswa, perwakilan guru, dan siswa-siswi ketua OSIS dari Sekolah SMA SMT Sekota Bekasi. Adik-adik sekalian, saya perlu menyampaikan ya, SMA untuk mahasiswa. Saya pernah di daerah konflik, saya pernah tugas di Libanon tahun 2008. Saya tentara, saya udah pernah cerita sama Bang Makhluk konflik. Saya tentara, sudah biasa dengan letusan, tembakan, meriam, bom dan sebagainya. Tapi ketika di daerah konflik antara Libanon dengan Israel, ketika ada roket Katyusha yang ditembakkan oleh Hezbollah ke wilayah Israel, Israel langsung membalas dengan serangan dan kapal, helikopter Apache-nya turun semua, ledakan kanan dan kiri. Sebagai tentara itu masih was-was. Ya, bom jatuh di samping kantor saya, di samping Bekasi. Pancasila itu udah disepakati, tidak ada satupun kelompok masyarakat yang menolak Pancasila karena diyakini negara sebagai dasar tata nilai dan sebagainya yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Karena berisi nilai-nilai luhur sebagai identitas yang diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa sih Pancasila itu? Penasaran mereka. Banyak negara, India, kemudian negara-negara Eropa Timur, itu pada heran Indonesia masih bisa bersatu selama 70 berapa tahun? Hampir 79 tahun. Tahun ini 79 tahun. Yang ada di bangsa kita. Contoh ya, sila kelima, adil terhadap sesama. Ya, adil, jangan membeda-bedakan, menghormati saudaranya atau tetangganya yang berbeda agama, melaksanakan menjalankan ibadah. Itu nilai-nilai dalam satu dunia. Kita berbeda-beda bangsa dan negara. Bahkan dalam satu bangsa dan negara itu berbeda-beda suku dan bangsa. Dalam satu suku dan bahasa itu masih berbeda juga, berbeda keyakinannya, berbeda agama. Dan dalam satu keyakinan dan agama kita masih berbeda, Bapak. Dikaitkan dengan paham, aliran. Dan dalam satu pemahaman kita berbeda dalam pengamalan. Kita sudah paham nih ajaran agama itu, tapi dalam mengamalkannya belum sama satu sama lain. Ya. Dalam satu pengamalan beda dengan penglihatan. Dalam satu penglihatan beda ikhlasnya. Ada yang pamrih, ada yang berharap kembali, ada yang berharap ini dan itu. Untuk itu kita harus bisa menjaga kerukunan, harus bisa menjaga toleransi, dan harus terbiasa untuk hidup bersama. Kenapa? Karena beragam itu indah, warna-warni itu indah. Tidak semuanya mawar itu harus warna putih, betul nggak? Terima
dari Bapak Komandan Kodim bahwa kebersamaan dan persatuan akan mewujudkan semangat nasionalisme dan harus kita tanamkan di lubuk hati kita yang paling dalam, khususnya adik-adik pelajar dan mahasiswa sebagai penerus cita-cita pendahulu kita. Dan semoga dapat untuk saat ini ya, saya berpesan kepada adik-adik yang masih sekolah di tingkat SLTA, tetap tanamkan rasa bangga terhadap NKRI, Pancasilais. Sebelumnya saya ingin mungkin izin Pak, saya mau ngajak izin Ibu kita salam Pancasila dulu deh. Pancasila. Terima kasih, alhamdulillah. Saya sebagai Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Kota Bekasi, saya ingin ya kepada rekan-rekan adik-adik terutama di zaman era sekarang ini, sepertinya rasa Pancasilais adik-adik ini mungkin sudah tergerus dengan zaman. Kalian juga saya melihat ke depannya ini, tolong ya lebih dipertahankan ya rasa nilai-nilai wawasan kebangsaan ini, karena untuk saat ini sepertinya gadget itu hal yang paling utama, apalagi pada saat kalian mungkin kalau belajar aja lebih percaya kepada Google dibanding apa yang didapat di sekolahnya. Setelah kalian merasa jadi orang yang berhasil, itu rasa bangga kalian itu lebih tertanam di hati kalian masing-masing. Karena mungkin kalau saya bukan mau ngetes nih, saya kepingin coba deh dari adik-adik SLTA Pancasila, coba ada yang berani nggak ke depan? Yang pertama dari Pancasila kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Generasi penerus ini ya rasa wawasan kebangsaan, ya rasa Pancasilanya lebih tertanam lagi, karena dari butir-butir tadi Pancasila itu sudah jelas, apalagi sila pertama. Izin Pak, kami hidup bergerak di bidang otomotif, lebih khusus dalam AutoCare, pencucian mobil, motor, obat-obatan salon di salon mobil. Kita produksi hidrolik, mungkin kalau cucian mobil yang membawa Bapak Ibu tahu hidrolik mengangkat mobil, itu kita produksi made in Bekasi. luar biasa. Saya pikir materinya untuk perusahaan, kalau itu memang bidang saya. Tapi begitu dibilang tentang keberagaman dan toleransi, kayaknya juga masih bidang saya. Kenapa? Karena di kami itu terdiri dari beberapa perusahaan yang kita punya cabang-cabang juga di beberapa daerah, di Makassar, di Surabaya, di Medan. Kita ada karyawan ya kurang lebih ratusan yang pasti beda. Yang di Makassar orang Makassar, yang di Medan orang Medan. Walaupun kita punya terpusat di Bekasi, sementara di Bekasi sendiri ya ada orang Bekasi, ada orang Jawa Barat, ada orang Jawa Timur, yang belum ada orang dari Belanda. Kita dilahirkan sebagai suku apa, orang tua kita agamanya apa, di mana, miskin kaya, kita nggak bisa milih. So Tuhan telah menciptakan keberagaman.
bukan untuk kita saling bermusuhan. Yang jelas permusuhan dipicu karena kepentingan apapun. Yang terbaru, ya kepentingan politik. Melanggar hukum dan sesuai dengan konstitusi kita, dia silakan. Tapi jangan kepentingan kita mengalahkan kepentingan orang lain. Kalau ada kegiatan, saya berusaha izin dulu ke tetangga-tetangga kita. Mungkin ada di situ yang mungkin ada terganggu. Bahkan sama orang Islam pun saja, saya pernah dikomplain dengan tua masuk ke daerah. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, semuanya. Sesuai dengan tema ini, kita harus paham bahwa prinsip yang harus kita tekankan dalam kegiatan ini 3. Yang pertama adalah ukhuwah, kemudian ta'awun, yang ketiga usawah. Ketika itu kita harus paham betul apa persamaan. Jangan sampai kita timbul perbedaan. Kalau kita punya prinsip persamaan, siapapun agamanya, apapun sukunya, tidak akan timbul yang radikalisme. Yang kedua, saling tolong menolong. Kita pun tidak melihat, oh dia Kristen, oh dia Hindu. Kalau kita prinsipnya tolong menolong, tidak akan yang namanya intoleransi. Benar. Adanya persaudaraan. Kalau dalam hati prinsip kita ukhuwah tentang paham akan persaudaraan, tidak akan muncul yang namanya intoleransi dan radikalisme. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alfi, saya dari Ketua OSIS SMK Negeri 9 Kota Bekasi. Mohon izin ingin bertanya kepada Pak Dandim, apa saja penyebab dan lunturnya rasa menghargai keberagaman Indonesia di lingkungan sekolah, dan apa solusi yang harus akan lakukan untuk di lingkungan sekolah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkaitannya dengan bersama merawat kebinekaan mencegah intoleransi. Dengan apa yang dikatakan oleh saudara saya dari Mas Satu, ketika kita bicara intoleransi, lalu masuk ke tahap kedua, radikalisme, ketiganya akan terjadi yang disebut terorisme. Itu adalah tahap. Saya sangat apresiasi terhadap Kota Bekasi menjadi salah satu kota yang toleran, nomor 2 kalau tidak salah di Kota Bekasi. Aplaus untuk Kota Bekasi. Dari hidup kita ini adalah cara kita memandang sesuatu permasalahan, cara kita memandang suatu objek, cara kita melihat sesuatu dalam kehidupan ini. Itu yang mahal, ya adik-adikku sekalian, khususnya yang mahasiswa maupun siswa SMA, lengkapi cara pandang kita dengan ilmu pengetahuan tadi disampaikan oleh Mas Titi, dengan keyakinan beragama, dengan pengalaman pekerjaan, dengan semua yang nanti dalam kehidupan kita ini akan semakin mendewasakan kita sebagai manusia. Menjadi seorang dewasa itu pilihan, menjadi tua itu udah pasti. Maksudnya apa? Kita udah pasti tambah umur. Ada yang mungkin umurnya sampai 70, 80 dan seterusnya. Sudah pasti akan jadi tua. Tapi menjadi dewasa belum tentu. Apa orang yang dewasa? Orang yang tahu membedakan kebaikan dan keburukan dari sudut pandang tadi, dari cara pandang tadi, dari cara pandang seorang manusia yang semakin dewasa, yang semakin utuh, yang semakin bermanfaat bagi yang lainnya. Karena dia apa? Karena dia tahu ternyata secara norma, secara agama, secara budaya, secara etika, apa yang saya lakukan ini adalah hal yang baik. Dia akan menjadi orang yang dewasa. Dia bisa membedakan, oh saya tidak boleh melakukan ini karena akan menyakiti hati orang lain, akan membuat cemburu tetangganya, akan membuat saudara-saudaranya menjadi marah, dan seterusnya dan seterusnya. Dewasa.
Ada yang umur 17 pun dia sudah bisa jadi dianggap dewasa ketika dia tahu bagaimana bersopan santun pada orang yang lebih tua, tahu bagaimana dia memperlakukan orang tuanya, kakeknya, salah kewajiban dia. Dan ilmu itu bisa di mana saja, tidak hanya di dunia pendidikan. Ya kan, kita bertemu dengan sahabat kita, dengan bertemu dengan kawan kita, saudara kita itu sudah ilmu juga bisa disampaikan nanti ke Pak Wali Kota sebagai kebijakan bagaimana jika pendidikan P4 itu atau formulanya seperti apa itu bisa dihadirkan di dunia pendidikan di Kota Bekasi. Nggak apa-apa, misalnya di luar Kota Bekasi itu nggak ada, di mana bisa nggak itu pendidikan itu dimunculkan lagi di Kota Bekasi? Karena tadi kekhawatiran itu memang soal akhlak tadi. Jadi memang ya dalam kita mencari akhlak perlu ilmu kan gitu. Ingin punya akhlak pun ya harus punya ilmunya. Jadi akhlak juga ada ilmunya. Nah ini penting dunia pendidikan ini budi pekerti dulu sama Bang. Dulu kita P4 itu PPKN. Dulu kita PPKN ada pendidikan soal tadi itu soal akhlak. Itu tirakat hati kita, menjaga hati kita itu penting. Ya, Komandan, saya ingin bertanya, apa sih Komandan lakukan jika terjadi seperti itu dan apa tindakan untuk bisa melindungi Indonesia ini? Jadi saya ingin bertanya Pak, kenapa sih banyak yang di sekolah takut untuk speak up terkait masalah intoleransi ini? Padahal mereka sendiri mungkin melihat langsung Pak kejadian seperti itu. Padahalnya pendidikan multikultural di sekolah itu udah sangat berkontribusi Pak. Sebenarnya itu mungkin bagaimana ya Pak langkah konkret yang kita mungkin teman-teman juga yang di sekolah kita ambil untuk mencegah intoleransi di lingkungan sekolah tersebut. Oke, itu aja. Hasil dari acara ini akan biasanya kami membuat nota dinas lapor ke pimpinan. Dan nanti juga saya akan bicarakan gitu kepada pimpinan kami. Kebetulan kalau untuk pendidikan itu kita ada OPD terkait juga ke dinas pendidikan dan kami juga masih saling berkaitan erat karena terkait dengan kegiatan-kegiatan kedepannya yang akan kami lakukan, kami selalu bersinergi. Ya mungkin nanti terima kasih saran-sarannya juga akan saya laporkan. Berusaha mencari jalan keluar, berusaha mendapatkan informasi. Oh, ternyata selama ini sudah ada upaya yang dilakukan pemerintah terkait dengan penanganan terorisme. Ternyata bisa sharing, bisa bertukar informasi, pengalaman dan sebagainya. Ya mudah-mudahan bermanfaatnya lebih banyak dibandingkan ketidakbermanfaatan. So, saksikan terus liputan dari Derap Detik.